Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate. Channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Setelah pada video sebelumnya, Sobat Accurate sudah mencoba mencatat alur penjualan lengkap dengan uang muka. Sekarang Sobat Accurate akan mencoba menginput salah satu fitur penjualan yang ada di Accurate Online, yaitu retur penjualan dan klaim pelanggan. Kami sengaja pisahkan fitur ini karena retur penjualan dan klaim pelanggan sifatnya opsional dan belum tentu terjadi dalam suatu siklus penjualan. Sehingga pada video ini kami akan mencoba membahasnya secara terpisah untuk Sobat Accurate. Perlu diketahui, retur penjualan pada Accurate Online dapat memilih 4 pilihan dokumen. Yang pertama adalah retur dari faktur penjualan, yang kedua, retur dari pengiriman pesanan, kemudian retur penjualan tanpa faktur, dan yang terakhir adalah retur uang muka penjualan. Kita bahas terlebih dahulu retur penjualan dari pengiriman pesanan. Retur ini dapat dilakukan jika suatu siklus penjualan melalui proses pengiriman pesanan, dan pengiriman pesanan tersebut belum diproses ke faktur penjualan. Karena jika pengiriman tersebut sudah dibuatkan faktur, maka status dari pengiriman atau delivery ordernya sudah full proses dan pengiriman pesanan tadi tidak bisa kita retur. Cara untuk mencatat retur dari pengiriman pesanan, caranya Sobat Accurate masuk dari menu sales atau penjualan, kemudian pilih retur penjualan. Sebagai contoh, di sini kita memiliki yaitu satu pengiriman pesanan dengan nomor DO00001, di mana di dalamnya yaitu berisi TV Samsung sebanyak 2 unit. Kita kembali ke formulir retur, pilih pelanggan yaitu PT ABC, kemudian tanggal retur yaitu 24 September, lalu retur dari kita pilih yaitu pengiriman. Kemudian kita pilih nomor pengirimannya yaitu DO.2021.09.000001. Kemudian klik ambil. Lalu pada bagian item yang akan diretur kita centang, kemudian klik lanjut. Otomatis pada baris barang akan memunculkan nama barang yang akan diretur. Sobat Accurate dapat mengedit jumlah kuantitasnya dengan cara mengklik pada baris barang tersebut. Kemudian ubah di bagian kuantitas. Dalam contoh kali ini kita buat retur yaitu sebanyak 2 unit. Selanjutnya setelah informasi sudah terisi dengan lengkap, klik tombol simpan. Itulah cara untuk mencatat retur penjualan dari pengiriman. Jurnal dari retur penjualan dengan pilihan dokumen pengiriman pesanan dapat kita lihat dari daftar retur penjualan. Kemudian kita klik retur penjualannya. Lalu kita klik pada bagian lain-lain, pilih rincian jurnal. Jurnalnya adalah retur penjualan 0, kemudian persediaan 3 juta, persediaan terkirim 3 juta, beban pokok penjualan 0. Mengapa retur penjualan dan beban pokok penjualan 0? Hal ini dikarenakan retur yang kita pilih adalah pengiriman pesanan. Jadi belum terbentuk adanya beban pokok dan juga piutang. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah persediaan dikembalikan bertambah di debit, kemudian persediaan terkirimnya berkurang sebesar 3 juta. Berikutnya adalah retur penjualan dari faktur, di mana posisi faktur belum dilunasi. Maka tahapannya kurang lebih hampir sama. Pertama, Sobat Accurate masuk dari menu penjualan, kemudian pilih retur penjualan. Sebagai contoh, di sini kita memiliki satu faktur penjualan yang akan diretur. Informasinya adalah nomor faktur adalah SI.2021.09.000005 dengan item TV Samsung sebanyak 1 unit. Kita kembali ke formulir retur penjualan, pilih pelanggannya yaitu PT ABC. Tanggal retur misalkan 24 September, kemudian retur dari yaitu pilih faktur.
Kemudian pada bagian cari atau pilih faktur, kita pilih faktur yang akan diretur. Kemudian klik ambil, kemudian klik lanjut. Otomatis pada baris barang akan muncul TV Samsung 20 inch sebanyak 1 unit yang akan diretur dengan harga yaitu 2 juta. Selanjutnya, klik tombol simpan untuk menyimpan retur penjualan tersebut. Kita perhatikan jurnal dari retur penjualannya. Di sini kita klik retur penjualan 00002, kemudian klik pada bagian lain-lain, lalu pilih rincian jurnal. Jurnal yang terbentuk adalah retur penjualan sebesar 2 juta, kemudian piutang berkurang sebesar 2 juta. Lalu di sini terbentuk jurnal persediaan yaitu 1.500.000 dan beban pokok penjualan sebesar 1.500.000. Itulah cara mencatat retur penjualan dengan memilih dokumen faktur penjualan. Berikutnya yang ketiga adalah retur dengan pilihan tanpa faktur. Umumnya, retur dengan pilihan dokumen tanpa faktur digunakan dalam kasus di mana barang yang diretur tidak melihat dari pengiriman atau faktur mana yang menjadi tujuan returnya. Tetapi tujuan retur ini hanya ingin mengembalikan barang dengan tujuan mengurangi total piutang yang ada tanpa melihat faktur mana yang akan dikurangkan nilai piutangnya. Cara menginput retur dengan pilihan tanpa faktur yaitu dari menu penjualan kemudian ke retur penjualan. Lalu Sobat Accurate pilih pelanggannya yaitu PT ABC. Tanggal retur misalkan tanggal 24 September, lalu pada bagian retur dari pilih tanpa faktur. Ketika Sobat Accurate memilih tanpa faktur, maka nomor atau field pilih faktur atau pengiriman otomatis menjadi hilang. Kemudian kita memasukkan informasi barang yang akan diretur pada bagian cari atau pilih barang. Misalkan di sini kita akan mengembalikan yaitu 1 unit TV Samsung dengan harga 2 juta. Kemudian klik lanjut, lalu klik simpan. Yang terjadi dari kondisi retur dengan pilihan dokumen tanpa faktur, kita bisa perhatikan di menu penjualan, kemudian ke faktur penjualan, akan terbentuk yaitu satu faktur dengan kode SRT. Di sini jika kita buka, maka informasi di bagian barang kosong. Kemudian di bagian tab rupiah atau RP ini muncul yaitu akun ekuitas saldo awal dengan nilai 0. Jadi Sobat Accurate tidak perlu bingung karena akan muncul satu faktur penjualan yang otomatis terbentuk dari proses retur dengan pilihan dokumen tanpa faktur. Kemudian jika kita perhatikan pada bagian penerimaan penjualan dari customer tersebut yaitu PT ABC akan terlihat di bagian faktur belum lunas yaitu faktur dengan kode SRT.2021.09.00003. Nilainya yaitu minus 2 juta. Itu menunjukkan bahwa ada nilai dari faktur yang dapat dipotongkan ke faktur yang masih outstanding. Seperti penjelasan di depan bahwa tujuan dari retur ini sifatnya untuk menjadi pengurang dari total piutang yang ada. Jika kita klik lanjut, Sobat Accurate bisa perhatikan di sini ada dua faktur yaitu satu faktur nilainya 6 juta positif dan satu lagi adalah retur yang nilainya minus 2 juta. Retur minus 2 juta ini hasil dari retur tanpa dokumen. Nilai ini menjadi pengurang dari total piutangnya yaitu sebesar 6 juta dikurangi 2 juta sehingga nilai pembayarannya hanya 4 juta saja. Selanjutnya kita bisa klik pada penerimaan penjualannya jika ingin menyimpan transaksi tersebut. Sobat Accurate bisa perhatikan hasil dari jurnal untuk retur penjualannya. Di sini jurnalnya adalah retur penjualan senilai 2 juta, piutang usaha senilai 2 juta, persediaan 1.500.000 dan beban pokok sebesar 1.500.000.
Jurnalnya kurang lebih sama dengan retur penjualan dengan pilihan dokumen yaitu faktur. Yang membedakan adalah cara input barangnya, di mana jika kita memilih faktur, kita klik tombol ambil, lalu secara otomatis itemnya sudah ada. Sedangkan dengan pilihan dokumen tanpa faktur, maka kita masukkan itemnya dari tab barang ataupun dari pilihan cari atau pilih. Kemudian yang keempat adalah retur penjualan dengan pilihan dokumen yaitu uang muka penjualan. Sebagai contoh di sini kita sudah memiliki satu transaksi uang muka penjualan senilai 500.000 di mana statusnya sudah dilunasi. Bagaimana cara untuk mencatat retur penjualan uang muka ini? Caranya dari menu penjualan, kemudian masuk ke retur penjualan. Pilih pelanggan, misalkan PT ABC, lalu retur dari pilih uang muka. Pada bagian cari atau pilih faktur, kita pilih faktur uang mukanya, yaitu SI.2021.09.00003. Muncul di sana yaitu sisa uang muka adalah 500.000, kemudian kita isi nilai retur uang mukanya berapa. Misalkan kita kembalikan semuanya. Maka kita masukkan nilai 500.000, kemudian klik simpan. Jurnal yang terbentuk adalah uang muka penjualan IDR pada piutang usaha. Nah, sampai di sini ketika kita akan mengembalikan uangnya, maka kita harus membuat yaitu penerimaan penjualan. Tetapi penerimaan penjualan ini sifatnya adalah mengurangi kas atau bank kita. Di sini kita pilih misalkan uang pengembaliannya kita keluarkan dari kas kecil, kemudian kita klik ambil, pilih faktur belum lunas, lalu kita ambil faktur uang muka yang akan dikembalikan atau diretur. Ketika kita klik tombol hitung nilai pembayaran, di sini nilainya adalah minus 500.000 sebagai tanda bahwa posisinya kas kecil kita akan berkurang. Kita klik simpan. Jika kita ingin lihat jurnalnya, di sini terlihat jurnalnya adalah kas kecil di sisi kredit, artinya uang kita keluar karena uang muka ini kita kembalikan. Kemudian piutang usahanya di debit sebagai pengurang dari piutang usaha pada retur penjualan yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita membahas retur penjualan, satu lagi fitur yang akan kami coba jelaskan yaitu adalah klaim pelanggan. Formulir ini digunakan untuk mengakui adanya pengembalian barang oleh pelanggan, di mana umumnya barang ini masih dalam masa garansi, tetapi ada kerusakan ataupun cacat produksi, sehingga diajukan klaim oleh pelanggan kepada penjual. Sebelum mulai mencatat transaksi klaim pelanggan, Sobat Accurate harus men-setting terlebih dahulu untuk akun selisih klaim dan akun persediaan klaim. Caranya, Sobat Accurate masuk dari pengaturan, kemudian ke preferensi. Lalu Sobat Accurate masuk ke akun perkiraan, lalu pilih tab persediaan. Sobat Accurate tentukan pada bagian selisih nilai persediaan, misalkan ke beban pokok penjualan. Kemudian pada bagian persediaan klaim, Sobat Accurate buatlah satu akun baru dengan tipe persediaan dari daftar akun, misalkan diberi nama persediaan klaim. Kalau sudah, Sobat Accurate klik simpan. Lalu Sobat Accurate sudah dapat menginput transaksi klaim pelanggan dari menu penjualan, kemudian pilih klaim pelanggan. Proses dari klaim pelanggan ini terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama adalah mengakui adanya penerimaan barang yang diklaim. Kemudian yang kedua adalah proses pengembalian kepada pelanggan. Yang pertama kita catat terlebih dahulu yaitu terima barang. Lalu pilih pelanggan yaitu misalkan PT ABC. Kemudian kita masukkan pada bagian cari atau pilih barang dan jasa dengan barang yang diklaimkan tersebut. Misalkan TV Samsung. Kuantitasnya misalkan 1 unit. Kemudian klik lanjut. Berikutnya klik simpan. Sampai di sini Sobat Accurate sudah mencatat barang yang diterima atas proses klaim pelanggan. Jurnalnya jika kita perhatikan di sini
yaitu persediaan pada persediaan klaim senilai 1.500.000. Berikutnya, setelah proses klaim pelanggan selesai dan barangnya akan dikembalikan, maka kita buat lagi dari formulir klaim pelanggan, kemudian tipe klaim kita ganti ke kirim barang. Lalu kita pilih klaim pelanggan yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu klaim pelanggan yang dibuat dengan status terima. Otomatis akan muncul barang yang akan kita kembalikan, kemudian kita klik lanjut. Setelah itu, kita klik simpan. Jurnal yang terbentuk, jika Sobat Accurate perhatikan, yaitu kebalikan dari jurnal pada saat kita menerima. Di sini, persediaan klaimnya di sisi debit, kemudian persediaan kita berkurang senilai 1.500.000. Demikianlah penjelasan fitur retur penjualan dan klaim pelanggan pada Accurate Online. Semoga Sobat Accurate dapat mudah dalam memahami dan mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mastering Accurate, supaya kita makin tambah semangat untuk bikin videonya. Ciao!